Halo semuanya. Di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang siapakah yang ingin kembali kepadamu. Dan oke, itu aja ya. Siapakah yang ingin kembali kepadamu dan kenapa dia ingin kembali? Atau mungkin kalau sampai sekarang dia belum kembali, belum datang ke kamu, ya kenapa juga gitu ya, ada apa dia punya hambatannya apa, boleh. Dan untuk dianya, siapapun itu, boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Siapakah yang ingin kembali kepadamu? Oke. Justice, Page of Cups, kemudian Knight of Pentacles reverse, Six of Cups reverse, the Lovers reverse, the Emperor reverse. Oh, banyak yang reverse ya. Oh, nampaknya ini ada energi dari zodiak Libra ya. Energi kuat nih. Ya, aku rasa di sini dia ini ingin mengambil suatu keadilan ya, mendapatkan lagi suatu keadilan dalam romansa dia, percintaan dia, dalam situasi apapun ya, entah ini dia ingin mengesahkan suatu hubungan ataupun mengesahkan surat cerai, everything. Intinya dia di sini ingin mengesahkan sesuatu ya, melegalkan sesuatu ya, untuk mengambil suatu keadilan untuk diri dia kayak gitu. Dan justice ini juga dia menyadari ya, kayaknya kemarin-kemarin ya dia telah menganiaya kamu. Dia entah menyakiti perasaan kamu, menduakan kamu, atau intinya menyakiti kamu ya, menyakiti perasaan kamu, membuat kamu kecewa kayak gitu. Dan di sini aku lihat memang kamu butuh suatu tanggung jawab dari dia gitu ya. Dan dia tahu sebenarnya itu ya. Kamu butuh suatu tanggung jawab dari dia. Everything apapun situasinya ya. Kalian dalam keadaan seperti apapun kemarin saat kalian berpisah kayak gitu ya. Jadi dia tahu kalau dia kemarin itu telah menyakiti kamu, telah mengkhianati kamu, dan di sini dia ingin bertanggung jawab ya. Sebenarnya pengen mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan sama kamu ya, sehingganya di sini dia ingin mengambil suatu tindakan adil ya, untuk diri dia dan untuk dirimu gitu. Jadi keputusan yang adil nih tentang apa nih di antara kita gitu ya. Cari jalan tengahnya gitu. Jadi kita win-win nih kayak gitu. Ya, Page of Cups ya. Aku lihat memang orang ini tuh orang yang pendiam, orang yang misterius, orang yang uh, tidak suka menceritakan tentang diri dia kayak gitu ya. Uh, atau mungkin ini bisa jadi kamu ya. Jadi bisa kalian sinkronkan aja. Tadi aku judulnya apa sih? Oh, orang yang ingin kembali sama kamu ya. Jadi ya intinya di antara hubungan kalian, antara kamu ataupun dia, di sini orangnya ada yang pendiam dan orang yang sulit untuk menjelaskan tentang jati diri dia, tentang diri dia di sini ya. Dan orang ini aku lihat memang seseorang yang nggak nggak dewasa atau childish ya, childish secara emosional. Terus kalau kalau marah itu meledak-ledak gitu loh, ya. Juga orangnya sekarang ini memang plan, suka bingung dengan keputusan dia atau maunya dia tuh maunya apa gitu, dia masih bingung ya. Jadi itulah ciri-ciri orang ini. Memang orang ini itu saat ini itu memang lagi sedih ya, karena mungkin dia
lamarannya ditolak atau mungkin abis putus cinta kayak gitu. Intinya secara emosional ya, karena perasaan dia itu eh, terluka, jadi dia lagi sedih secara emosional karena percintaan ya. Entah ini karena berpisah dengan kamu, karena ditolak sama kamu, karena apa, ada sesuatu yang dia sembunyikan dan kemudian ketahuan oleh kamu, padahal dia cinta banget sama kamu. Gara-gara kamu tahu itu dan kamu butuh konfirmasi kejelasannya, kenapa dia menutup-nutupi itu, eh, akhirnya dia meledak-ledak, marah, akhirnya kalian berpisah, ya dia jadi sakit hati sama kamu, tapi dia juga akhirnya menyesalinya gitu. Karena Page of Cup ini orangnya childish gitu ya, jadi eh, bisa dengan mudahnya mengambil suatu keputusan di saat dia lagi nggak stabil. Oke, dan orang ini karena childish ya, jadi orang ini bisa dengan mudahnya kalau dia udah merasa nggak nyaman lagi sama kamu, udah ngerasa bosen sama kamu, ya udah dia bisa mengakhiri sebuah komitmen. Dia bisa dengan mudahnya putus sama kamu, bercerai dengan kamu. Karena orang ini memang toksik banget ya. Dan aku lihat memang orangnya itu nggak mau berjuang, nggak mau ngasih effort di dalam hubungan ya, juga orangnya itu nggak setia ya, entah dia menghadirkan pihak ketiga di antara kalian kayak gitu. Intinya orang ini nggak setia, terus juga nggak mau ngeluarin effort untuk hubungan kalian, mau komitmennya kemana, mau arahnya kemana ya. Kalau dilihat di sini sih ya, aduh aku nggak mau mengatakan kata-kata kasar, tapi intinya di sini kayak pecundang gitu deh ya. eh Kalau misalkan dia cowok, ya pecundang namanya ya. Nggak ada effort ya kan. Jadi pantas tidak sih aku berkata seperti itu, kalau misalnya dia punya hubungan tapi dia tidak mau ada action, tidak mau ada apa, perjuangan kayak gitu ya. Ya, orang ini ternyata memang belum move on dari kamu mantannya ya. Jadi kalau misalkan dia di sini belum punya pasangan, ya karena dia memang masih selalu mengingat-ingat kamu dan belum bisa menemukan orang yang lebih baik dari kamu, lebih sempurna dari kamu gitu ya. Lebih perfect dari kamu itu belum bisa dia temukan. Dan kalaupun misalkan dia di sini sudah memiliki pasangan ya, dia belum bisa membuka hati dia untuk pasangannya. Karena di hati dia ya memang cuma ada kamu, si mantan gitu ya. Jadi kamu itu mantan terindah. Wow. Ya, jadi karena kamu mantan terindah, ya dia belum bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik dari kamu ya. Hidup dia itu ya masih terbayang-bayang sama kamu, kepikiran sama kamu. Intinya dia masih hidup dalam masa lalu, masih hidup di masa lalu, masih hidup di dalam apa, hiruk pikuk masa lalu ya. Intinya ya kepikiran kamu teruslah seperti itu. Kamu ya seseorang yang terbaik di dalam hidup dia gitu Mas Ian. Oke, dikonfirmasi lagi nih dengan The Lovers ya. Secara seksual ya, secara daya tarik, secara apa tuh, gairah. Sebenarnya kamu, dia ini masih masih sangat-sangat bergairah sama kamu. Secara seksual pun masih bergairah sama kamu. Cuman dia lihat kayaknya hubungan ini tuh ya, mungkin ya karena kalian udah berpisah ya, dia dia tahu ini udah berpisah, jadi kayak ini sulit gitu. Aku tuh masih sayang sama kamu, aku masih bergairah sama kamu, aku masih punya rasa cinta sama kamu. Dan dia belum mau gitu, belum, bahkan belum bisa untuk melepas kamu ya, The Lovers. Tapi dia tahu situasinya itu udah kayak kamu udah di jalan A, dia udah di jalan B, jadi udah misah gitu loh. Ya, dia tahu itu. Kondisinya sekarang tuh nggak memungkinkan dia untuk kembali gitu ya, karena eh, mungkin kalian udah memiliki jalan masing-masing ya. Dan dia paham kenapa ini bisa terjadi ya, mungkin karena saat kemarin kalian memiliki hubungan tuh kayak cuma di satu pihak aja yang memiliki effort atau punya keinginan untuk mempertahankan hubungan, dan di satu sisi lain itu memang nggak pengen, nggak ada effortnya, nggak ada kerja kerasnya ya di sini. Jadi ya dia menyesali itu gitu, dia pengen
pengen memperbaiki lagi hubungan dengan kamu, kayak gitu ya. Ingin menebus dosa, ingin uh, jahat sekali aku ngomong menebus dosa. Intinya dia ingin menebus kesalahan-kesalahan dia. Ya mungkin dia di sini yang nggak ngasih effort ke kamu, dan ketika kalian sudah pisah, udah jalan pada jalan masing-masing, ya dia sadar kayak gitu. Kalau apa yang dia pernah lakukan sama kamu itu sadis kayak itu ya, menyakitkan. Oke, dan di Emperor, ini reverse nih. eh Nampaknya di antara kamu dan dia ini, ya, kamu dan dia ini eh memang egonya terlalu tinggi, ya. Sama-sama ingin memimpin, sama-sama ingin mendominasi hubungan gitu ya. Dan aku lihat memang saat kalian masih berhubungan tuh, memiliki hubungan ya, kalian tuh memikirkan ego masing-masing. Kayak gini misalkan kamu perempuan gitu ya, kamu pengen kamu itu selalu diperhatikan, ada selalu komunikasi setiap harinya, kamu selalu pengen tahu dia lagi ngapain setiap jamnya kayak gitu kan. Paling nggak pagi itu ngapain, siang ngapain, malam ngapain gitu, kasih kabar lah intinya, setiap hari itu ada kabar dari kamu. Sedangkan dia ini orang yang cuek, orangnya sibuk sama pekerjaan, intinya eh, orangnya tuh nggak bisa romantis lah intinya kayak gitu ya. Dan dia nggak ada pikiran tuh untuk bahkan nggak ada waktu juga untuk ngasih tahu kamu keadaan dia, kabar dia kayak mana gitu, nggak ada waktu gitu. Nah, di sini kamu mengekang dia pengen itu, dia juga nggak bisa memenuhi karena dia juga sibuk dengan kehidupan dia, dengan tanggung jawab dia kayak gitu. Jadi sama-sama ingin kuat di satu hubungan. Ya, sama-sama ingin kuat nih. Nggak mau ada yang mengalah untuk bisa apa, menyelaraskan hubungan kayak gitu ya, menyeimbangi hubungan gitu ya. Nggak ada yang mau apa tuh, menyesuaikan eh, dengan pasangan kayak gitu. Jadi ego terlalu bermain di sini antara kamu dan dia ya. Dan bahkan saat pisah pun tuh, kenapa dia pengen kembali tapi belum datang juga ya, karena dia masih pegang ego. Dan di sini kamu juga nggak nggak ada pergerakan ke arah dia ya, karena di sini kamu juga punya ego kamu ya. Jadi sama-sama mempertaruhkan ego mana nih yang bakalan nantinya akan reda duluan gitu. Nah, nanti siapa yang reda, mungkin dia yang akan maju untuk meminta maaf, untuk datang kembali kayak gitu ya. Jadi kalian di sini beradu ego ya. Jadi kira-kira nanti siapa nih yang bakalan beradu ego ya? Bukan beradu ego, tapi siapa nih yang akan egonya turun terlebih dahulu gitu. Tapi nampaknya karena judulnya ini kan dia ingin kembali, jadi aku rasa di sini dia yang akan meredakan ego dia untuk bisa ke kamu lagi, karena dia di sini masih mencintai mantan. Yes, this is you. Jadi dia masih mencintai kamu, ya, bahkan dia belum bisa move on dari kamu, belum bisa membuka hatinya untuk orang lain. Kalau misalkan dia di sini sudah punya pasangan, ya dia belum bisa membuka hati dia sepenuhnya untuk pasangan. Jadi kalau punya hubungan, ya udah punya hubungan aja dengan pasangannya, tapi dia tidak cinta dengan pasangannya. Aku lihat seperti itu. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan untuk pembacaan dalam tema kali ini. Mudah-mudahan ini resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan eh untuk zodiaknya di sini, energi paling kuat di sini ada Libra, ada Gemini, dan ada Aries. Kemudian ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dengan pembacaan tarotku, asal ciri-ciri ceritanya pun sama dengan apa yang aku utarakan tadi ya. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.